itu lebih keren asli. Menurut saya itu tingkat kesuksesan seseorang itu bukan dilihat dari seberapa pendapatan dia, tapi seberapa bergunanya dia di lingkungan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Waduh, semoga sehat selalu ya. Dan pada video kali ini saya ingin bercerita gitu dan ingin menekankan bahwa hidup di kampung itu enak gitu. Jadi banyak orang-orang yang dari kampung justru malah pindah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan atau mencari kehidupan yang lebih layak. Sebenarnya sih bagus untuk sebenarnya sih bagus. Cuman alangkah baiknya seandainya kita sudah sukses di sana. Nah, disitulah saatnya kita untuk membangun desa kita kembali gitu loh. Karena apa? Sebenarnya di sumber daya di kampung halaman kita atau di desa kita sebenarnya itu banyak. Bagaimana cara kita memanfaatkan saja gitu loh. Bagaimana cara kita lebih jeli untuk mencari peluang-peluang pekerjaan itu. Nah, sekarang ini saya lagi di kebun. Ini sebenarnya bukan kebun saya sih, ini kebun saudara saya. Cuman padi saya itu lagi tugas di luar kota gitu dan dia jarang banget pulang. Kebetulan 2 tahun ini saya pulang kan. Saya udah di sini tetap 2 tahun. 1 tahun ini kemarin ternak ayam dan 1 tahunnya saya mencari kesempatan. Bahkan kemarin sempat juga ternak lele dan alhamdulillah itu ya bagus. Nah, ini saya pingin bercerita gitu. Apa aja sih gitu yang bisa dimanfaatkan gitu di kebun-kebun pedesaan kayak gini. Kalau pemandangannya tuh bagus banget tuh teman-teman, bagus banget. Pemandangannya itu tuh kayak apa ya, pegunungan. Jadi dikelilingin pegunungan. Itu kampung saya itu dikelilingi oleh pegunungan yang kalau pagi itu manis banget, indah banget itu tuh. Oh, sawah-sawah, pegunungan. Jadi pegunungan ini, yang ini nih, dia itu tuh seakan-akan tuh ngelilingin kampung saya gitu. Semua muter nyampe sono gitu. Jadi kalau pagi itu kabut itu banyak banget, indah banget teman-teman. Dan suhu di sini tuh bisa nyampe 17 atau bahkan kalau lagi musim terang itu bisa nyampe 5 derajat Celcius. Dingin banget pokoknya. Dan kebun yang tadinya nggak kerawat itu sekarang udah mulai saya bersihin gitu. Nah, ini untuk pemasukan tambahan daripada kebun yang nganggur nggak produksikan. Nah, saya tanemin kapulaga. Ini adik-adik saya nih yang kemarin yang nanemin kapulaga. Ini juga sebenarnya potensi ya. Kenapa potensi saya bilang? Karena kapulaga itu harganya tuh kemarin tuh sempet nyampe angka 100.000 per kilo. Sorry, 109.000 per kilo kapulaga untuk keringnya. Nah, ini kondisi kebunnya tuh seperti ini nih. Dan ini kan kolam. Ini kolam tuh dari aliran kandang saya yang di atas itu, yang kandang lele itu. Ini kalau dibersihin, ini kan kandang dari kotoran ayam masuk ke lele terus dibersihin. Ini juga bisa potensi, bisa jadi apa? Kita bisa jadikan ternak cacing sutra secara alami di sini. Di sini seperti itu. Nah, ini ada kapulaga, terus ada beberapa lagi. Saya tuh kemarin nyoba nanem cabe. Itu beli bibit sekitar 400 batang ya. Coba kita ke atas. Tuh ada pisang ya kan. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan ya, karena kan di sini kan untuk biaya hidup juga kan murah. Nah, sedangkan seperti ini tuh cabai itu di kota tuh hampir sama gitu harganya. Jadi sepertinya seharusnya, bukan sepertinya lagi, seharusnya kita tuh bisa punya pendapatan minimal gitu sama kayak di kota gitu loh. Yang penting kita kreatif ya kan. Kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Tuh cabenya masih kecil-kecil. Nah, ini yang saya maksud. Ini kalau untuk budidaya cacing sutra secara alami ya, karena ini kan airnya ngalir terus. Ini tuh bisa
Jadi tinggal kita bersihin, ya kan? Terus kita kasih bibit cacing lah, 2 gelas atau 5 gelas saja. 2 minggu kita nanti bisa panen. Dan cacing sutra itu mahal juga. Sekarang 1 gelas itu di sini tuh dihargain 15.000. Oh, ini cabai. Nah, ini kolam. Ini kemarin itu pas saya usaha kolam lele itu, ini ada 12 kolam. Tapi karena ada bencana, kan roboh teman-teman tuh, bekasnya roboh. Nah, ini lagi direnovasi lagi. Jadi nanti rencananya saya mau aktifkan lagi nih kolam lelenya. Saya aktifkan lagi. Jadi bisa melihara lele lagi dan bikin bibit lele sendiri. Nah, nanti tutorialnya bisa saya videokan. Ini tadinya kan sayang tuh kolam-kolam seperti itu, ya kan. Ini cabai kemarin tuh 400 batang saya beli. Nah, itu kandang ayam Jawa tuh, adik saya suka ayam Jawa, bagus dia juga. Pendapatan untuk pelihara ayam Jawa tuh bagus. 4 indukan betina aja dia bisa dapat banyak gitu. Nah, itu lagi bikin kolam lagi. Nah, ini mas-mas ganteng-ganteng ini lagi bantuin bikin kolam nih. Mas-mas ganteng-ganteng. Nah, kemarin kan pas habis kena bencana kan tuh, dia patah semua, tiangnya diganti jadi tiang beton. Nah, air kolam ini tuh bisa dimanfaatkan buat ternak cacing sutra. Ini kan kayak gini nih. Tuh, tinggal dibersihin aja. Dibersihin. Habis itu dikasih lah bibitnya. 1 atau 2 gelas, 5 gelas juga boleh biar cepat. Tampak ayamnya. Nah, ini sisi samping kandang saya. Tuh, ini kolam tetangga tuh ikannya tuh. Oh. Jadi dimanfaatkan aja. Ini airnya kan ngambilnya dari irigasi atas. Lihat lele saya tuh. Ini tuh sekitar kemarin tuh naruh itu 30.000 lebih. Nah, prediksi hasilnya nanti saya pingin kena target itu sekitar 2 ton. Jadi dari 30.000 ekor lele itu saya pengennya 3 ton. Dengan asumsi 1 ekor itu 1 kilo. Dengan waktunya biasanya itu saya 7 sampai 8 bulan. Emang agak lama. Tapi kan sebenarnya kita hemat, udah nggak kasih makan. Karena seperti itu kita tuh udah nggak ngasih makan lagi gitu loh. Jadi ngasih makan itu paling-paling sebulan. Nah, kalau 30.000 itu biasanya saya habis pakan itu cuman sekitar 10 lah, 10 karung. 10 karung. Nah, 10 karung itu kali 300 ya, sekitar 3 juta. Kan? 3 juta. Nah, nanti kalau semuanya ini 2 ton, bisa tembus 2 ton. Sekilonya itu nggak usah mahal-mahal lah, 14.000 aja lah. 14 atau 15 lah, 14.000 lah. 14.000 1 ton, berarti sekitar 28 juta ini. Kolamin aja. Kita modal cuman sekitar 5 juta, pakan 3 juta, bibit 2 juta. Kalau teman-teman bisa bikin bibit sendiri tuh lebih hemat gitu loh. Yuk kita naik ke atas. Nah, kita udah nyampe atas. Ini halaman depan. Nah, ini saya juga kemarin tanam jagung dikit sih, daunnya dikit. Tuh lagi nyoba buat iniin jagungnya. Panen jagung. Kena YouTube jagungnya. Lumayan ini buat sampingan. Tuh kan jagungnya tuh. Teman-teman, jadi di kandang saya yang satunya lagi ada lahan sempit. Ini saya juga tanamin cabai, ada pohon singkong,
cabe ya kan, cabe. Jadi nanti kita hemat gitu loh, seenggaknya kita udah nggak usah beli cabe. Pohon singkong itu pohon singkong sayur ya, jadi daunnya itu kecil-kecil. Daunnya itu kecil-kecil. Nah ini cabe. Nah yang paling enak sih sebenarnya kalau di perkampungan itu ya, teman-teman tuh bisa ternak atau juga bisa jual jasa atau bisa juga perikanan. Jadi banyak sih sebenarnya, kita coba kasih makan. Nah ini kolam saya, kalau ini kolam bersih ya, jadi kalau semuanya pengen mancing itu bukan yang di bawah apa kandang. Jadi saya ada kolam sendiri yang benar-benar dikasih pakan fur gitu loh, jadi bersih lah. Yuk kita coba lihat ikannya seperti apa. Banyak kan, banyak ya teman-teman. Ini mujair, lele, bandung. Nah kalau yang ini ini yang tadi saya bilang 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ini udah segede-gede gitu tuh. Jadi udah perkiraan itu sekilo isi satu. Banyak ini tuh. Mau di sebelah sono juga pasti ada. Jadi dia udah benar-benar gede-gede teman-teman. Tuh. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi banyak orang yang takut ya, banyak orang yang takut setelah merantau tuh dia pulang ke kampung tuh mau ngapain. Kayak saya juga awalnya seperti itu. Jadi takut habis merantau itu pulang kampung itu mau ngapain. Nah, mungkin kita bisa cooling down dulu ya. Mungkin kita bisa cooling down dulu. Kita mungkin bisa relax dulu 1 bulan atau berapa gitu. Nanti baru kita pikirkan ya, kita pikirkan pertama kita mau ngapain, kita punya keahlian apa, kita punya lahan atau enggak. Nah gitu, seandainya kita nggak punya lahan, terus apa sih yang harusnya bisa dikerjakan gitu saat kita nggak punya lahan. Kita harus berpikir, kita harus bisa ke warga sekitar itu, kita lihat seperti apa gitu. Nanti insya Allah bakal ketemu deh. Yang pertama itu menurut saya, tips yang pertama itu jangan malu ya. Kenapa jangan malu? Karena apa? Mungkin kalian sudah lama di kota gitu ya, begitu pulang kampung gengsi malu masa jualan keliling masa nyangkul buruh nyangkul apa enggak. Itu justru yang paling besar. Jadi gini teman-teman, di kampung saya ini pendapatan yang paling besar atau gaji yang paling besar itu bisa dibilang buruh cangkul atau tukang nyangkul. Itu paling besar. Kenapa paling besar? Coba mereka itu sebulan satu hari itu gaji itu sekitar 70 sampai 85 ribu. Itu udah dikasih makan, udah dikasih jajan. Setiap jam 10 itu dikasih kopi teh, nanti jam 3 lagi dikasih kopi teh jajan gitu. Dan gajinya itu sekitar 70 ribu sampai 85 ribu. Coba, itu paling besar. Kenapa saya bilang paling besar? Karena rata-rata orang kerja di sini atau lulusan SMA nih, maaf ya, semuanya lulusan SMA kerja di sini nggak ada perusahaan, di sini nggak ada pabrik, adanya apa kayak toko-toko, kayak konter segala macam. Itu paling gaji sekitar 1.200.000. Sedangkan kalau belum nyangkul, kalau orang nyangkul itu sehari itu 70 ribu, ya kan? Kali 3 udah berapa? Ya kan? Kali sebulan. Jelas lebih besar orang yang buruh nyangkul itu dibanding orang-orang teman-teman yang kerja di tempat lain gitu. Makanya kalau untuk di kampung itu sebenarnya pekerjaan yang seperti itu tuh justru yang menghasilkan uang lebih gitu. Atau mungkin bisa tukang bangunan, itu besar. Itu tukang yang udah bisa jalan sendiri. Kalau nggak salah di sini kemarin saya itu ibaratnya mempekerjakan gitu. Mereka itu gaji itu sekitar 80 sampai 120. Nah, coba 120 hidup di kampung. Itu udah enak banget, serius, udah enak banget.
Kenapa? Makanan sekarang di sini bisalah kita akalin, maksudnya lebih murah, yang jelas lebih murah. Bahan makan pokok juga bisa murah. Kita bisa nanam sendiri kalau ada lahan ya kan. Jadi menurut saya itu hidup di kampung itu sebenarnya lebih enak nih gitu. Terus gimana caranya saya membuka lahan pekerjaan, atau syukur-syukur kalian bisa menggandeng teman-teman yang kalian yang masih ada di sini yang belum bekerja. Kenapa? Karena biasanya mereka-mereka itu agak susah untuk mencari kerja. Banyak hal, banyak faktor gitu loh. Karena ya namanya di kampung ya gitu ya. Makanya sebagai orang yang udah mungkin berpengalaman di luar sana, saat pulang ke kampung itu justru seharusnya tidak boleh minder. Kalian tuh udah punya mental yang luar biasa gitu loh. Jadinya harusnya lebih kuat, lebih apa ya, lebih bisa punya ide-ide kreatif gitu loh, biar lebih bisa memajukan kampung. Paling penting itu memajukan kampung sendiri kalau menurut saya gitu. Apalagi yang mungkin dari kampung itu mereka lulusan sarjana gitu ya, seharusnya ya seandainya mungkin mereka mau ngelamar kerja atau kerja di luar nggak masalah, setelah sukses pulang ke kampung itu, lalu kita bisa bangun kampung kita gitu dengan senggangganya, dengan ilmu dan pengalaman yang udah kita punya. Nanti apa, kalau mereka udah pinter-pinter itu pasti akan lebih mudah. Jadi bukannya kita justru kesaing gitu ya, semakin lingkungan di sekitar itu kita itu lebih pintar, kita tuh lebih enak. Lebih enaknya apa-apa, seandainya kita butuh apa-apa udah ada pakarnya, seandainya kita butuh apa udah ada pakarnya. Itu sebenarnya lebih enak sih, kalau saya lebih enjoy seperti itu. Jadi nggak ada namanya rasa saing-saingan, itu nggak ada sih, kalau saya tuh nggak ada di situ. Nah, maka dari itu saya tekankan jangan pernah takut hidup di kampung. Apalagi orang-orang yang dari kampung merantau dan sukses di kota, mungkin pengen lebih adem pikirannya atau pengen istirahat, pulang ke kampung, bangunlah kampung halaman sendiri. Itu lebih keren, asli. Menurut saya itu tingkat kesuksesan seorang itu bukan dilihat dari seberapa pendapatan dia, tapi seberapa bergunanya dia di lingkungan itu. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu loh. Ya bukannya saya menggurui, saya juga belum apa-apa lah teman-teman. Makanya saya selalu bilang ilmu saya masih cetek. Masih banyak orang-orang di sana yang lebih pintar dan lebih hebat daripada saya. Maka dari itu, ayo kita koreksi bareng-bareng. Saya pinginnya seperti itu.